Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mahrus. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan terkait evaluasi pembelajaran PAI mulai dari jenis, teknik sampai evaluasi pembelajaran. Oke, next. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis, teknik, aspek evaluasi pembelajaran PAI. Memahami berbagai jenis evaluasi, teknik-teknik yang digunakan, serta aspek penting dalam evaluasi pembelajaran PAI. Oke, di sini ada dua. Untuk jenis evaluasi pembelajaran PAI di sini yang pertama ialah formatif. Apa itu formatif? Memberikan umpan balik langsung untuk meningkatkan pemahaman siswa saat proses pembelajaran PAI berlangsung. Yang kedua ialah sumatif, menilai pencapaian siswa setelah proses pembelajaran PAI selesai dengan menggunakan tes dan evaluasi akhir. Untuk contoh dari formatif ialah ketika melakukan pembelajaran itu melakukan umpan balik, seperti contoh memberi tanya jawab. Entah itu biasanya ketika di kelas diperagakan ketika mau pulang. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu bisa langsung pulang. Nah, itu bisa disebut formatif. Untuk sumatif, contohnya menilai pencapaian siswa setelah proses pembelajaran PAI selesai. Seperti contoh pemberian soal ulangan ataupun UAS, PAT, UTS dan semacamnya itu. Menilai pencapaian siswa, sejauh mana pembelajaran PAI ini ditangkap dan dipahami oleh seorang siswa, disitulah dilakukan seperti seperti tadi UAS, UTS, kalau bahasa sekarang itu PAS, PAT gitu. Nah, yang selanjutnya ialah teknik-teknik evaluasi pembelajaran. Pembelajaran PAI ya. Yang pertama, teknik. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama ialah tes tulis, yang kedua observasi, yang ketiga proyek, yang keempat ialah penugasan kelompok. Kita bedah satu-satu ya. Untuk tes tulis sendiri menyajikan pertanyaan seputar materi pembelajaran PAI yang harus dijawab oleh siswa secara tertulis. Untuk tes tulis ini ada di kertas seperti contoh esai atau ya ulangan-ulangan seperti biasa yang dilakukan oleh guru. Dan untuk tes ini harus dijawab oleh siswa secara tertulis, bukan cuma membaca dan menjawab, tapi siswa wajib untuk menulis. Nah, yang kedua ialah observasi. Untuk teknik observasi ini yaitu mengamati dan mencatat aktivitas siswa selama pembelajaran PAI untuk mengevaluasi partisipasi dan pemahaman mereka. Jadi contoh kecil, ketika ada orang yang asli mendengarkan, di situ akan mempunyai dua aspek. Yang pertama paham, yang kedua bisa menjadi bingung. Nah, ketika anak siswa ini pintar, ya kemungkinan cepat memahami. Yang kedua, ketika anak ini ya pintar cuman tidak niat atau malas lah, itu ya tidak akan paham. Nah, contoh kecil, ketika ada seorang anak yang memang ketika di kelas itu selalu ya malas lah, bisa dibilang tidur, bermain sendiri, bolos kadang, tapi ketika tes tulis atau evaluasi akhir ia selalu mendapat nilai bagus, ya itu bisa bisa dicurigai lah, entah itu hasil nyontek atau apapun itu, karena selama pembelajaran PAI setelah guru mengobservasi siswa ini, ternyata siswa ini selama di dalam kelas kegiatannya seperti itu saja. Kalau nggak tidur bolos lah. Ketika evaluasi akhir itu nilainya bagus, nah itu curigai saja. Yang selanjutnya ialah proyek.
memberikan tugas kepada siswa untuk membuat proyek terkait pembelajaran PAI sehingga memperluas pemahaman mereka. Proyek di sini bisa diartikan sebagai PR atau pekerjaan rumah. Nah, jadi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa ini terhadap pembelajaran PAI, bukan cuma evaluasi akhir di dalam kelas, tes tulis ataupun semacamnya, tapi memberikan proyek, tugas yang bisa dikerjakan di rumah atau dikerjakan secara bersama teman-teman, satu persatu itu dibedakan. Nah, itu juga bisa. Dan selanjutnya ialah penugasan kelompok. Meminta siswa bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan penugasan pembelajaran PAI. Penugasan kelompok ini bisa juga menyatu atau berkesinambungan dengan proyek. Ketika ada penugasan yang bersifat kelompok bukan individu, itu paling tidak berikan proyek lah yang bisa dikerjakan di dalam rumah. Itu bisa juga mengukur sejauh mana pemahaman siswa tersebut terhadap pembelajaran PAI yang sudah dilakukan oleh guru, yang sudah dijelaskan oleh guru masing-masing. Nah, oke, lanjut. Nah, untuk materi ketiga yaitu aspek evaluasi pembelajaran. Yang pertama, pemahaman materi, yang kedua keterampilan praktis, yang ketiga sikap dan etika. Ya, untuk yang pemahaman materi, menilai sejauh mana siswa memahami konsep-konsep dan nilai-nilai dalam pembelajaran PAI. Ya, ini sama halnya dengan evaluasi terakhir tadi ya. Nah, bisa lewat UAS, UTS, PAS PRT dan semacamnya atau ulangan harian, itu ya bisa juga masuk dalam aspek yang pertama ini. Menilai sejauh mana siswa memahami konsep-konsep dan nilai-nilai dalam pembelajaran. Yang kedua ialah keterampilan praktis. Menilai kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pemahaman dan nilai-nilai PAI dalam kehidupan sehari-hari. Untuk keterampilan praktis ini bisa dilakukan secara presentasi kepada siswa satu persatu. Jadi siswa di sini diharuskan untuk melakukan presentasi atau contoh-contoh yang bisa diterapkan di lingkungan sekitar dengan memberikan proyek tadi, tugas proyek. Semisal contoh, silahkan kalian menilai apa saja yang ada di lingkungan kalian yang terkait pembelajaran PAI yang sudah saya jelaskan tadi, semisal. Nah, di situ bisa juga masuk dalam keterampilan praktis. Karena ya bisa disebut keterampilan praktis itu mengamalkan lah nilai-nilai PAI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk aspek yang nomor 3 ialah sikap dan etika. Menilai sikap siswa terhadap sesama. Nah, keteladanan dalam beribadah serta perilaku spiritual dan moral dalam konteks pembelajaran PAI. Jadi siswa ini bukan hanya dinilai dari pemahamannya saja. Meskipun siswa ini paham, tapi tidak bisa menerapkan sikap terhadap sesama, keteladanan dalam beribadah, itu juga percuma. Karena kalau cuma paham tapi tidak dilakukan, percuma juga. Sering melakukan tapi tidak paham, ya juga percuma. Jadi keduanya ini harus berkesinambungan atau bersama-sama menyeimbangi kepada siswa tersebut. Nah, untuk selanjutnya ialah pentingnya pembelajaran, evaluasi dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, evaluasi dalam pembelajaran PAI yang pertama ialah meningkatkan pemahaman, yang kedua mendorong refleksi, yang ketiga menyediakan umpan balik, yang keempat menumbuhkan tanggung jawab. Yang dimaksud pentingnya ini bisa kita sebut gampangnya kita lah, itu manfaat dalam evaluasi pembelajaran PAI ini. Jadi meningkatkan pemahaman. Evaluasi membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai ajaran dan nilai-nilai dalam Islam. Nah, jadi evaluasi itu ya sama dengan membedah. Nah, membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka. Jadi bukan hanya pemahaman di dalam kelas saja, tapi prakteknya juga mereka paham serta mempunyai pengalaman. Yang kedua, mendorong refleksi, memungkinkan siswa melakukan refleksi diri terhadap kualitas kehidupan beriman mereka. Semakin meningkatlah
hasil ketika melakukan evaluasi. Nah, di sini ada evaluasi. Ya, lanjut ya. Tadi ada sedikit kendala. Yang ketiga ialah menyediakan umpan balik. Evaluasi memberikan umpan balik yang berguna bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pencapaian mereka. Yang keempat ialah menumbuhkan tanggung jawab. Oke. Evaluasi mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab terhadap pembelajaran PAI mereka sendiri. Jadi, manfaat evaluasi juga memberikan pengajaran kepada siswa untuk bertanggung jawab terhadap pembelajaran PAI. Jadi bukan cuma prakteknya yang di sini kita lakukan, tapi tanggung jawabnya juga. Itulah pentingnya evaluasi. Yang selanjutnya ialah penutup dan kesimpulan. Proses evaluasi pembelajaran PAI sangat penting dalam memastikan bahwa siswa memahami dan mengaplikasikan konsep agama serta nilai yang terkandung. Evaluasi membantu siswa untuk tumbuh dalam keimanan dan berkembang sebagai individu yang bertanggung jawab. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.